Legenda hidup kuliner khas Jakarta berdiri sejak tahun 1940. Mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Anies, mereka tuh makannya di sini, guys. Dulu Pak Haji Ma'ruf tuh jualannya di Pikul dan beliau tuh asli Betawi Menteng. Sampai sekarang sukses dan biasanya jadi langganan para pejabat dan artis. Tapi emang sih di Jakarta cuman mereka soto Betawi paling enak. Kalau soto Betawi, daging dan jeroannya tuh digoreng dulu dan disiram kuahnya yang creamy. Kuahnya tuh pakai santan dan susu, guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kuahnya tuh pekat dan nyusu banget ya. Parah sih, emang enak banget soto Betawi Haji Ma'ruf. Daging dan jeroannya tuh nyes gitu kena kuahnya. Campur pakai emping dan nasi. Perfect deh, ngeblend banget sama kuahnya yang creamy dan berempah. Makanya pakai sate sapi tuh segede-gede ini, gila. Emang ya guys, kalau di sini tuh paling enak makanya pakai sate-satean. Nih, Mimin mau tumplekin aja semua nasi ke kuahnya. Terus di atasnya tumpangin sate kambing. Bener aja dong guys, jadi berkali-kali lipat lebih enak kalau makannya pakai sate-satean. Apalagi ini tekstur kambingnya empuk dan lembut. Mimin juga baru tahu ternyata ada loh laksa Betawi. Kuahnya tuh santan, berempah dan ada wangi dari daun kemangi gitu. Enak banget deh. Selain soto Betawinya, kalian wajib cobain sih laksa Betawi ini. Yuk guys, ramein soto Betawi Haji Ma'ruf. Gen Z dan Gen Alpha harus tahu kalau kita punya jajanan tradisional seenak ini. Hayo, kalian tahu nggak ini jajanan apa? Gila guys, check out sebanyak ini. Ini tuh crepe semprong susu Lembang. Gimana nggak kalap? Soalnya harganya cuma 20 ribuan aja per box. Ada 7 varian guys, original susu, tiramisu, keju, strawberry, taro, green tea, dan coklat. Nah, dalamnya tuh diplastikin kayak gini guys, jadi nggak melempem dan nggak hancur semprongnya. Tuh, semprongnya tuh lebih lebar dan tebal ya, tapi tetap teksturnya tuh crunchy banget. Begitu dibuka langsung berasa wangi aroma isiannya. Dan emang isiannya tuh melimpah ya, yang ini rasa taro guys. Terus berasa premium banget lagi bahan-bahannya. Mimin tuh paling suka yang varian green tea dan coklat. Coklatnya tuh rich dan gak bikin enek. Aduh, beneran nagihin banget sih ngemilin semprong, gak kerasa udah habis banyak. Nih, Mimin makan 3 lapis sekaligus, masih tetap se-crunchy ini dong. Terus feelingannya tuh lumer. Kalau kayak gini gak cuman Gen Z dan Gen Alpha aja yang demen ya, Gen Baby Boomer juga suka. Karena semprong ini tuh pembuatannya alami, gak pakai bahan pengawet dan pemanis buatan. Yang penasaran, buruan deh cobain semprong susu Lembang. Falala coklat berulah lagi. Sekarang mereka tuh bikin coklat varian kopi. Hati-hati loh, bisa ditiru sama kompetitor yang lain. Gak takut ditiru yang lain ya. Falala coklat ini gak pernah berhenti kasih inovasi baru. Udah halal MUI dan lihat deh outletnya rame banget. Gak ada outlet Falala satupun yang sepi. Buat gift dan oleh-oleh juga secantik itu guys boxnya. Dan udah pasti teksturnya terjaga karena free ice gel. Yeay, varian baru Falala coklat udah di tangan Mimi. Ternyata varian barunya tuh ada 2 guys, Bali Coffee dan Extra Dark Coklat. Baunya kopi banget guys. Ya iyalah, karena pakai 100% kopi Bali asli yang udah terkenal di dunia. Perpaduan coklat dan kopi ternyata cocok banget. Ini ide yang bener-bener brilian banget sih. Biasanya yang dark coklat tuh udah intens banget ya coklatnya. Nah ini yang extra dark guys, 70% coklatnya. Tuh kan warnanya lebih pekat guys. Fix ini bakal jadi varian yang paling Mimin suka. Dark coklatnya bener-bener pekat. Kabar buruknya ini tuh limited product, tapi kabar baiknya 2 varian ini bisa di mix ya. Untuk yang extra dark coklat, mereka tuh pakai biji kakao dari Bali juga loh. Keren ya Falala, hasil alam dari Bali diolah jadi produk seenak ini. Kacau guys, dark coklatnya enak banget. Dan yang Bali Coffee ini lebih aromatik dan aftertaste-nya ngena banget. Please, kalau kalian ke Bali wajib borong Falala coklat varian baru. Sebenarnya ini tuh cuma daging sapi yang dilumurin dengan tepung roti terus digoreng guys. Tapi kenapa ya harganya tuh nggak ramah? Letaknya tuh bener-bener tersembunyi di balik cafe ini guys. Kita mesti jalan dulu beberapa meter lewat cafe Tertitudu. Nah kalau kalian udah nemu air mancur ini langsung belok kiri ya guys menuju Yonghi. Kita bisa makan di sini tuh bisa dibilang karena hoki ya. Gegara tuh ada orang yang cancel reservasi. Kalau orang itu nggak cancel mungkin bulan depan kita baru bisa makan di sini. Kalau makan gyukatsu disuruh milih daging mah udah biasa lah ya. Nah kalau di sini tuh bahkan disuruh milih berasnya loh. Dan semuanya tuh impor dari Korea. Dan tepung rotinya tuh mereka buat dari nol. Kayaknya orang Jepang pun bakalan minder deh lihat tempat ini. Ini warnanya kayak gini bukan minyak jelantah ya guys, melainkan minyak wijen. Untuk presentasinya sendiri, gyukatsunya tuh disajikan di atas batu yang panas. Terus Mimin cowok makannya dicelupin ke dalam telur omega yang dibumbuin shoyu gitu. Asli ini tuh crunchy tapi melty, gurih, dan flavor dari dagingnya tuh keluar guys. Sebenarnya yang punya resto ini tuh orang Korea ya guys. Nah budaya orang Korea tuh kalau bikin tempat makan selalu ngasih hidangan pendamping gratis atau yang disebut bancan. Dan kalau kalian tahu jumlah bancannya tuh banyak banget loh. Oh iya
ya guys, untuk daging yang kita pilih ini strip loin 9+. Karakter daging ini tuh marblingnya tinggi dan lemaknya banyak. Kali ini kita apply dengan gyukatsu sauce-nya. Ini tuh sebenarnya cuma daging goreng loh, tapi kenapa bisa sesurga itu? Kita sampai gak habis pikir guys. Ini beras yang kita pilih tadi guys, cuma sesimpel pemilihan beras ternyata ngaruh banget loh ke rasa. Minumnya sari buah pomegranat. Kita berdua tuh dikasih gratis tis. Gak sampai di situ guys, ini udon yang disiram dengan kuah dashi panas juga dikasihin ke kita cuma-cuma. Tekstur udonnya slurpy dan kuah dashinya ini umami banget. Terakhir kita masih dikasih buah tusuk untuk cuci mulut. Dengan experience makan yang atraktif, kayaknya harga segini termasuk murah ya guys. Ada untungnya boykot ayam-ayam dari Amerika, soalnya malah nemu ayam crispy 1 ekor yang sejuicy dan seenak ini. Siapa ayo yang belum cobain J-Chicken? Cabangnya aja udah 6.000 tersebar di seluruh dunia. Yang di Outlet Peak ini konsepnya baru loh. J-Chicken tuh terkenal sama fried chickennya yang digoreng 1 ekor kayak gini, dipakein saus putih, pink, dan hijau. Terus mereka tuh juga famous gara-gara ayamnya yang super juicy. Bener aja dong, kulitnya tuh garing, crispy, dan daging ayamnya bener-bener juicy. Kalian bisa lihat sendiri, serat ayamnya tuh bener-bener selembut itu guys. Pantes aja sebutannya rajanya ayam whole chicken yang juicy. Bukan gimmick guys, ini tuh fried chicken terjuicy yang pernah Mimin makan. Terus jadinya tuh puas banget gak sih kalau makan fried chicken langsung seekor, mana gede banget lagi ayamnya. Selain ayam, di sini juga ada menu sizzling beef steak. Gak nyangka Mimin bumbu steaknya bisa seenak ini. Bahkan ada menu beef sausage pizza loh. Gak main-main nih, molor banget lagi keju mozzarellanya. Chicken gak ada lawan deh. Terus kalau kesini wajib pesen egg tartnya yang masih anget-anget. Ini bocil-bocil pasti kegirangan deh lihat strawberry bear smoothie. Bonekanya gemoy banget. Gak cuman makanan dan minumannya yang seru, hadiahnya juga seru. Dapetin iPhone 15 dengan ikutan challenge photoshoot di corner kayak Mimin gini. Yuk guys, cobain juga. Bakso dengan ukuran jumbo-jumbo kayak gini, ada yang isinya keju meleleh. Lemer banget guys kejunya. Parah sih guys, ini tuh enak banget. Dapetinnya gak susah lagi. Ini tuh sarjana bakso itu loh guys. Pantesan warungnya rame terus, harga baksonya semurah ini. Padahal ya ukuran baksonya tuh abnormal guys, jumbo banget. Dan mereka tuh tipenya bakso urat guys. Pokoknya ini tuh andalan Mimin dari dulu, karena Mimin rasain bakso ini tuh kayak 90% daging dan urat. Terus komposisi tepungnya dikit. Satisfying banget kan lihat baksonya berenang-renang. Gak heran ya kalau dia tuh dinobatin jadi bakso terurat dan terdaging di Sidoarjo. Yuk kita coba. Mimin gigitnya sampai mangap ekstra loh. Teksturnya kenyal, berdaging, terus isinya potongan rawit dong. Kelihatan kan Mimin belah tekstur baksonya ngedaging banget. Enak nih kalau dicerotin saus merah dan kecap. Wah ini bener-bener mantep banget. Sekarang mereka ada gebrakan baru guys, bikin bakso keju jagung. Kejunya gak sembarangan, melted, creamy, cheesy banget. Tuh kan isinya sebanyak ini lagi, sampai moncrot-moncrot. Ini mah lebih enak dari yang viral itu guys. Masukin sambal 1 sendok full ke sarjana tetelan. Gila loh, kasih tetelannya sebanyak ini dong. Potongan daging dan lemaknya juga gede-gede. Tipe kuah kaldu mereka tuh juga yang rich dan gurih banget. Udahlah, sarjana bakso masih jadi top tier perbaksoan. Buset, sampai oleng itu baksonya. Yuk guys, kalian cobain juga sarjana bakso. Siapa sangka cake secantik ini dulu tuh jualannya cuma di rumah. Karena sukses dan banyak peminat, sekarang udah punya ruko sendiri. Salut banget Mimin. Jadi bisnis ini tuh berawal dari rumah awalnya. Karena peminatnya makin banyak yang datang ke rumah, makanya kita berinisiatif untuk pindah ke ruko. Jadi biar orang tuh lebih gampang untuk menemukan lokasi kami. Kalau spesialnya itu tuh pasti dari visualnya ya, kayak bisa kelihatan visualnya. Terus kita menggunakan buah asli, less sugar, dan tampilannya itu seperti moto kami, Your Pinterest Cake. Catat ya guys, namanya tuh Lesadi yang ada di Jalan Purwakarta, kawasan Antapani, Bandung. Emang kalau jualan kualitas tuh bisnisnya pasti bertahan lama. Variannya banyak dan artistik banget. Tuh ini tuh buah asli semua loh guys. Nah sekarang mereka tuh ada 7 kue baru guys. Ada matcha and chocolate, tiramisu veneto. Ya ampun, ini beneran kayak di Pinterest guys. Terus ini ada mochi berry latte dan mango passion cheesecake. Tapi yang bikin Mimin salfok tuh ini guys, pistachio Saint Honore. Atasnya ada pistachio cream asli, pistachio crumb, dipaduin dalamnya ada raspberry compote. Asli ini enak banget. Di atasnya ada caramelized shoe guys. Luarnya glazy, crackling gitu pas digigit. Terus dalamnya ada krimnya mocha. Kalau yang ini banoffee, basicnya coklat banana cake. Di dalamnya ada buah pisang aslinya guys. Dan musnya ini pakai coklat kalebot guys. Heavenly banget rasanya. Bahan-bahannya premium, gak terlalu manis. Udah gitu halal pula. Kata Mimin kalian wajib cobain.
Pemuda bukan sembarang pemuda. Ini tuh pemuda asli NTT yang lagi bikin sei babi. Babi-babi kalau di tangan mereka tuh pasti rasanya enak. Dan bikinnya ini masih sama kayak di kampung halaman mereka loh guys. Masih inget kan sama tadi mie sei babi? Sekarang mereka tuh pindah di Jalan Lontar, Surabaya guys. Ownernya asli NTT dan datengin pemuda asal desanya buat bikin sei babi otentik. Beneran ini dapurnya aja dibikin sama persis kayak di kampung halaman mereka. Mereka sekarang kembali dari awal, fokus di pusat dan memperbaiki kualitas. Bener aja dong, pas Mimin kesana semuanya makin upgrade guys. Babinya lebih fresh, stoknya lebih banyak. Nasi babi rica 15.000. 15.000 kalian tuh bisa pilih sei babi, babi kecap ataupun babi rica. Udah lengkap sama nasi dan sayurnya juga. Buat kalian yang bokek dan pengen babi enak bisa kesini. Tapi kalau kalian ramean harus pesen nasi pisang. Sei babinya dulu guys, makan pakai tumis bunga pepaya dan daun singkong. Terus jangan lupa disiramin sambal luat khas NTT. Karena ini ngasapnya pakai daun kosambi, jadi rasa smokinya tuh khas banget. Ini samcannya dipanggang guys, juicy banget. Jaminan kalau tore di sini tuh banyak lemaknya dan kulitnya garing kriuk-kriuk. Ini nih tore asli khas NTT. Ngapain sih cari surga di bumi udah ada? Lemaknya. Tore bikinan orang NTT tuh nggak ada yang ngalahin ya. Rasanya tuh bener-bener surga duniawi guys. Seporsi ini juga udah dapat babi kecap dan babi rica yang seabrek-abrek. Potongan babinya gede-gede dan yang paling penting lemaknya tuh banyak banget. Bahkan sate babinya ini dapat 4 tusuk gede-gede loh. Bener-bener puas banget. Apalagi makannya sambil nyesepin sobre nipple. Mimin obatin jadi sei babi terenak di dunia. Kalian wajib kesini ya. Legenda hidup kuliner khas Jakarta berdiri sejak tahun 1940. Mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Anies, mereka tuh makannya di sini guys. Dulu Pak Haji Ma'ruf tuh jualannya di Pikul dan beliau tuh asli Betawi Menteng. Sampai sekarang sukses dan biasanya jadi langganan para pejabat dan artis. Tapi emang sih di Jakarta cuman mereka soto Betawi paling enak. Kalau soto Betawi daging dan jeroannya tuh digoreng dulu dan disiram kuahnya yang creamy. Kuahnya tuh pakai santan dan susu guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kuahnya tuh pekat dan nyusu banget ya. Parah sih, emang enak banget soto Betawi Haji Ma'ruf. Daging dan jeroannya tuh nyes gitu kena kuahnya. Campur pakai emping dan nasi. Perfect deh, ngeblend banget sama kuahnya yang creamy dan berempah. Makanya pakai sate sapi tuh segede-gede ini, gila. Emang ya guys, kalau di sini tuh paling enak makanya pakai sate-satean. Nih Mimin mau tumplekin aja semua nasi ke kuahnya. Terus di atasnya tumpangin sate kambing. Bener aja dong guys, jadi berkali-kali lipat lebih enak kalau makannya pakai sate-satean. Apalagi ini tekstur kambingnya empuk dan lembut. Mimin juga baru tahu ternyata ada loh laksa Betawi. Kuahnya tuh santan, berempah dan ada wangi dari daun kemangi gitu. Enak banget deh. Selain soto Betawinya, kalian wajib cobain sih laksa Betawi ini. Yuk guys, ramein soto Betawi Haji Ma'ruf. Waduh, udah kayak hujan bakso guys. Baksonya barbar banget, padahal yang bikin orang Solo. Tahu Mimin ya, bakso Solo yang paling enak di Surabaya tuh ini guys, bakso Solo Pasar Juk. Orang-orang Surabaya sih udah pada tahu ya kalau mau cari bakso Solo yang enak tuh ya cuman di sini guys. Tapi ini tuh kayak bukan bakso Solo pada umumnya. Soalnya ukurannya tuh gede-gede dan varian baksonya banyak. Tetep ya, kuahnya tuh ala bakso Solo yang gurih, seger dan ngaldu dari tulang sapi. Dan pastinya khas bakso Solo, baksonya tuh berdaging banget. Kalau kesini kalian wajib cobain bakso tumpeng larvanya. Isinya tuh ada cincangan daging dan cabai. Kasih saus elek khas Jawa Timuran guys. Yang banyak, terus kecap. Kasih sambal secukupnya aja. Luwek kok nemen guys. Kelihatan ya, ngurat pol, daging pol. Tuh pas digigit kelihatan kan uratnya. Mantep guys. Yang ini isi telur asin galak. Ini kombinasi telur asin dan daging cincang pedes. Wah, ini sih kombinasi maut ya. Ternyata enak banget loh bakso telur asin. Parah, ini nikmat banget. Udah baksonya gede-gede, terus isiannya tuh emang enak guys. Cus yang penasaran buruan deh cobain.